Yo guys, what's up? Balik lagi gue Indra Kens, aka Indra Kesuma. Oke, hari ini kita akan trading lagi. Tapi sebelum gue mulai trading, ya gue cuma mau bilang, ya kita sama-sama tahu belakangan berita lagi heboh banget, yaitu virus corona sudah sampai ke Indonesia, ya, dan sudah menginfeksi beberapa orang, bahkan sudah ada 100 lebih kasus yang sampai ke Indonesia, dan sudah ada juga korban yang meninggal. Ya gue cuma mau bilang stay safe buat teman-teman semua, tetap jaga kesehatan dan jaga kebersihan karena itu paling penting. Jangan lupa mencuci tangan, itu adalah salah satu cara untuk supaya mencegah virus corona tidak tertular. Dan ya kalau boleh sebisa mungkin menghindari tempat-tempat umum yang ramai pengunjung, karena kita nggak pernah tahu siapa aja yang udah terinfeksi, dan virus ini penyebarannya sangat cepat sekali guys. Jadi kita bersentuhan tangan aja kita udah bisa kena virus ini. Jadi sekali lagi tetap jaga kesehatan, cuci tangan sebisa mungkin, jangan sering menyentuh bagian wajah supaya mencegah kita terinfeksi oleh virus tersebut. Itu dia guys. Jadi pemerintah juga udah menghimbau, karena efek corona ini kalau bisa segala pekerjaan yang bisa dikerjakan di rumah kita kerjakan di rumah. Dan ya beruntungnya kita sebagai seorang trader kita bisa kerja dari rumah. Sekali lagi stay safe buat teman-teman semuanya. Kalau memang tidak ada kepentingan untuk berada di luar, apalagi di tempat-tempat umum yang ramai pengunjung, lebih bagus dihindari untuk sementara ini. Dan kita sama-sama doakan semoga wabah virus corona ini cepat membaik dan dunia bisa kembali normal dan kita bisa melakukan aktivitas kita seperti biasa tanpa perlu harus panik dan ketakutan lagi. Kita sama-sama berdoa semoga kita bisa fight virus corona bersama-sama dan Indonesia bisa bersih lagi, bisa sehat kembali. Oke, kita akan trading kali ini. Kali ini gue bakal ngajarin teman-teman semua trading di salah satu pasar yang mungkin sebagian orang suka dengan pasar ini, tapi bisa jadi sebagian orang juga benci dengan pasar ini. Pasar apakah itu? Yaitu Crypto IDX. Ini adalah pasar yang tidak pernah tutup guys. Dia selalu buka terus dan biasanya nominalnya selalu di atas 80%. Berbeda dengan pasar-pasar mata uang yang lain. Kalau mata uang yang lain mungkin dia bisa 70% ke bawah, dia tidak selalu 80%. Tapi kalau Crypto IDX ini selalu berada di atas 80%. Jadi Crypto IDX ini adalah mata uang digital atau cryptocurrency. Nah, ini ada juga di binary option dan ada juga di platform Binomo. Jadi seperti biasa, sebelum kita trading, kita harus ubah dulu ini menjadi 1 menit atau 30 detik. Biasa saya bermain di 1 menit atau 30 detik. Dan jenis grafiknya jangan seperti ini. Kita pilih yang candle, jangan mountain atau gunung. Nah, jadi ini bahasa Inggris ya di tempat gua guys. Kalau di bahasa Indonesia itu candle itu lilin. Jadi pilihlah yang candlestick atau lilin saja, karena lebih gampang dianalisa. Gua akan trading di instrumen pasar Crypto IDX dan teknikalnya itu sederhana. Untuk kripto sendiri, biasanya dia itu pergerakannya adalah fluktuatif. Jadi teman-teman harus paham, masing-masing pasar itu memiliki pergerakan yang berbeda-beda. Nah, apa yang dimaksud fluktuatif? Fluktuatif artinya naik turunnya itu begitu cepat. Lihat, per sekian detik dia udah naik turun. Apalagi kalau kita ubah menjadi time periodnya itu menjadi 30 detik. Lihat, kripto agresif sekali pergerakan naik turunnya, sangat cepat sekali. Nah, untuk mengakali yang seperti ini, kita harus mengetahui dulu tren pasarnya lagi ke arah mana. Jadi kita akan coba trading. Gue akan mulai open posisi dari 1,4 juta seperti biasa. Nah, lihat teman-teman, ini trennya sedang menuju naik. Ini ada satu candle yang kecil, perhatikan ini ada satu candle kecil naik. Oke. Jadi entar di detik 01 gue akan open posisi naik. Ini yang disebut candle koreksi. Dia akan turun sebentar, tetapi entar di detik 01 dia bakal naik. Oke, kita tunggu 3, 2, 1 dan open posisi sekarang. Oke, posisinya turun, kita bisa ubah ya. Yang 30 second tadi kita ubah menjadi 1 menit untuk mengetahui tren pasar yang sebenarnya terjadi. Nah, ternyata di 1 menit dia itu masih hijau. Teman-teman perhatikan perbedaannya ya. Ntar saya akan jelaskan lagi. Posisi kita profit 5 detik lagi, 5, 4, 3, 2, 1 dan kita profit. Oke. Perhatikan perbedaan yang waktu 1 menit dengan waktu 30 detik. Lihat yang 1 menitnya kita profit ya. Yang 30 detik dia lebih banyak candle berwarna hijau. Merahnya hanya 1 di tengah dan sisanya itu hijau. Perhatikan perbedaannya dengan yang 1 menit. Merahnya itu kecil di sini dan ini hijau. Hijau yang gede ini kalau kita melihat dari yang 30 detik dia akan ada 2 candle. Tetapi di time frame yang 1 menit dia hanya 1 candle besar. Jadi kita perlu memperhatikan adalah bentukan candlenya. Bentuk-bentuk candlenya itu kita perlu tahu seperti apa. Nah, yang seperti ini disebut candle doji teman-teman. Oke, ini disebut candle doji. Jadi dia benar-benar kecil sekali dan ada shadow seperti ini bentuknya di atas. Jadi dengan menghafal pattern atau pola-pola candlestick, itu sebenarnya kita bisa mengetahui tren suatu pasar bahkan tanpa indikator sekalipun. Kita lihat
ini udah terbentuk doji, ya, udah ada shadow-shadownya. Kita ubah ke time frame 1 menit. Lihat, ini turun, dia naik sedikit, dia turun lagi. Inilah yang disebut koreksi, teman-teman. Jadi kalau kita zoom out seperti ini, akan kelihatan tren-tren pasarnya. Tuh, naik dari sini, turun, naik lagi, turun naik, dan sekarang turun, dan sekarang lagi bergerak naik. Nah, di pasar crypto IDX ini, paling enak kalau kita itu follow the trend, guys. Yaitu kita mengikuti tren suatu pasar. Jadi di crypto ini, paling gampang kalau kita udah tahu trennya, kita bisa open posisi berdasarkan tren tersebut. Gua akan open posisi lagi, kali ini gua naikin nominalnya dari 2,8 juta. Di detik ke-31, ini gua akan open bawah. Kita tunggu posisinya, sambil kita ubah dia yang 30 detik untuk mengetahui perbedaannya. Nah, ternyata yang di 30 detik, dia itu sedang membentuk tren naik. Nah, maka gue akan lakukan kompensasi jangka pendek. Nah, kali ini kompensasi jangka pendek, kompensasi yang gue lakukan sebelum dia habis. Ya, sekarang kompensasinya dilakukan. Jadi ini adalah kompensasi yang gue lakukan sebelum transaksi pertama berakhir. Oke? Kompensasi yang gue lakukan sebelum transaksi pertama berakhir. Kalau biasanya gue kompensasi itu gue tunggu finish dulu, tapi ini enggak. Kali ini kompensasinya adalah kompensasi yang jangka pendek, yang gue lakukan sebelum transaksi pertama itu selesai. Oke, kita tunggu posisinya. Kita refresh dulu. Nah, ternyata yang pertama ini profit, tapi gue udah terlanjur kompensasi. Nah, apa yang harus gue lakukan? Keputusan apa berikutnya yang harus gue lakukan? Nah, ini mungkin teman-teman sering mengalami hal seperti ini. Sudah open posisi dan terlanjur kompensasi, malah berujung loss. Harusnya tadi profit, malah berujung loss. Apa yang harus dilakukan? Untuk supaya aman, ya, kalau memang mau lebih aman, meminimalisir resikonya, lebih bagus ini tidak usah dilanjutkan lagi kompensasinya. Lebih bagus kita merelakan loss 6 juta tadi ini di kompensasi kedua, daripada kita lanjut di kompensasi berikutnya dan akhirnya emosi kita udah terganggu. Kalau saran dari saya, lebih bagus kalau udah mengalami hal seperti ini, dalam artian kita terlanjur kompensasi karena human error kita, karena kesalahan kita sendiri, lebih bagus kita biarkan loss aja di kompensasi kedua tadi, daripada kita harus lanjut kompensasi ketiga, keempat, dan seterusnya, akhirnya membuat kita emosi. Hal seperti ini harus dihindari, teman-teman. Oke, jadi gua lebih memilih untuk lanjut dari 2,8 juta aja. Nah, karena saldo gua jumlahnya 1,1 M, itu tidak masalah. Gua tidak open posisi melebihi 1%. Jadi masih dalam kategori yang aman. Dan gua tadi open posisi di 2,8 juta, itu pun masih jauh di bawah 1% dari modal gua. Jadi nggak masalah, guys. Oke, kita lihat lagi di pasar kripto kali ini. Dia sedang sideway ya, guys, naik turun ya. Belum membentuk tren, jadi kita tungguin aja. Salah satu trik juga buat teman-teman semua itu kalau trading di binary option, itu kita harus benar-benar sabar nunggu momen, khususnya di kripto. Kita tunggu aja 5-10 menit, pasti akan ada 1-3 momen untuk kita open posisi, dan itu peluang untuk profitnya tinggi. Jadi kita sama-sama nungguin. Kayak kita lihat. Oke, gue sering baca di beberapa komentar di YouTube gue bahwasanya ada yang bilang kalau OTC itu sering sliding. Sebenarnya enggak juga ya. Jadi pasar OTC itu sebenarnya adalah pasar yang terbentuk karena supply dan demand, hukum permintaan dan penawaran platform itu sendiri. Jadi sebenarnya Sabtu dan Minggu itu harusnya kan pasar mata uang tutup, tetapi di binary option, di platform binomo atau platform apapun, mau Olim Trade atau IQ Option, itu biasanya ada pasar OTC atau pasar over the counter, yaitu pasar yang terbentuk karena permintaan dan penawaran dari para trader yang ada di binary option tersebut. Ya, maka itu nggak heran pasar OTC dengan pasar mata uang biasa itu tentu saja berbeda. Kalau Euro USD yang biasa dengan Euro USD yang OTC itu tentu saja berbeda. Kalau kita lihat Euro USD yang biasa itu tutup, nggak akan buka pasarnya karena itu di hari Sabtu Minggu. Itu dia, guys. Dan kalau menurut gua sendiri, baik pasar OTC atau pasar normal itu biasanya sama aja, asalkan kita ngerti aja pergerakan pasarnya dan kita bisa menganalisis, kita pasti bisa profit. Jadi kalau banyak yang bilang pasar OTC itu sering bikin loss, sebenarnya menurut gua sih nggak juga. Itu tergantung analisa kita. Kalau kita benar-benar udah paham dengan pasarnya, kita udah benar-benar paham ilmu dan metodenya, kita udah pintar menganalisis pasar apapun yang kita tradingkan itu pasti bisa profit asal kita mengerti cara menganalisisnya. Itu saja, guys. Oke, udah membentuk tren, gua open posisi naik. Ini udah membentuk tren naik, guys. Teman-teman lihat, ini ada candle doji seperti ini, ada shadownya ya. Nah, ini sudah membentuk tren naik dan kita pasti profit di sini. Kalau kita lihat yang 30 detik, itu pasti candle hijaunya jauh lebih banyak. Hijau, 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 merah sedikit koreksi, hijau, hijau lagi.
naik terus. Ini trennya sedang naik. Oke. Jadi kita bakal profit. Trennya sedang naik, bahkan naiknya kuat banget guys. Naiknya kuat banget, dan gue akan open posisi lagi setelah ini karena pergerakan naiknya sedang bagus-bagusnya. Ya. Oke, di 30 detik, perhatikan teman-teman, sambil perhatikan perbedaan yang 30 detik dengan 1 menit ya. Sambil diperhatikan perbedaannya di mana. Oke, gue akan open posisi dengan jumlah yang lebih banyak. Ini bukan karena kompensasi ya, karena ini masih di bawah nominal 1% dari saldo gue. Jadi masih money managementnya masih masuk, jadi nggak masalah. Karena gue biasa open posisi memang nggak pernah dari 1%. Kalau misalnya 1,1 miliar itu 1%-nya kan 11 juta. Gue tetap di bawah 1% kalau untuk open posisinya, supaya ya money managementnya tetap bagus gitu. Karena untuk trading ini benar-benar money management salah satu faktor penting untuk kita bisa profit konsisten. Oke, posisinya profit karena trennya masih kuat sekali naik. Dia bakal naik terus. Perhatikan ya teman-teman ya. Dan gue ganti ke 1 menit. Kenapa gue ganti-ganti terus 1 menit 30 detik, 1 menit 30 detik, supaya teman-teman bisa lihat perbedaannya. Nah, ini adalah salah satu faktor yang membuat gua itu yakin untuk open posisi. Itu ada bentuk candle yang seperti ini. Trennya itu menuju naik ke atas. Sampai 1 atau 2 candle ke depan, trennya masih akan naik sampai dia terjadi candle pembalikan. Oke, seperti ini gua akan turunkan menjadi 1,4 juta. Dan gua akan open naik lagi, follow the trend. Sambil, nah kali ini gua baru pakai kompensasi. Gua siapin kompensasi berikutnya sebesar 3,5 juta. Ya, benar seperti prediksi dan analisa saya, dia bakal naik lagi nih. 1, 2, 3, 4, 5. Sudah 5 candle warnanya sama, warna hijau. Jadi bentuk-bentuk seperti ini, itu adalah pertanda trennya akan naik. Jadi tanpa indikator sekalipun, kita bisa profit, asalkan kita bisa kenal dengan pasarnya. Nah, untuk Crypto IDX sendiri, gue udah lumayan sering trading di sini. Dan biasanya gue memang sistemnya kalau trading di sini, itu gue beberapa kali ada nge-boom juga di sini karena enak banget kalau di kripto. Enak banget karena kita bisa mengetahui tren pasarnya kalau udah lagi naik, itu biasanya kita bisa open posisi berkali-kali. Ini gue kasih contoh ya, dari 1,4 juta aja. Ini gue akan kasih lihat ke kalian bagaimana teknikal yang tanpa kompensasi kita nge-boom atas. Gue akan open atas berapa kali? Oke. Lihat, gue akan open atas 1, 2, 3, 4. Nah, kenapa berani sekali? Ya, karena udah ada analisanya, guys. 1, 2, 3, 4. Nah, ini total open posisi gua nominalnya adalah 25 juta. Oke, kita akan tunggu. Sebenarnya, open posisi yang 1,4 juta dengan gua open posisi 14 juta 2 kali, ya kurang lebih sama, guys. Cuman membedakan adalah ini gua open posisi lebih dari 9 kali. Oke, kita tunggu pergerakan pasarnya. Harusnya ini hanya koreksi. Kalau emang dia turun dan di sini kita loss, kita akan open posisi lagi atas lagi. Nah, kalau ini gue open posisinya 25 juta, berarti yang berikutnya, kalau gue mau melakukan kompensasi, itu harus di atas 25 juta. Oke, kita tunggu ya. 5, 4, 3, iya. Gue harus open posisi lagi. Nah, ini masih belum candle pembalikan ya guys. Ini masih belum candle pembalikan. Kita lihat lagi perbedaannya di 30 detik. Oke. Dari sini kita bisa mengetahui tren pasarnya. Jadi kripto itu sebenarnya, ya kalau kata gue sih, asik-asik gak asik ya. Kadang-kadang dia suka di detik terakhir itu memang bisa 10 detik kita udah profit, bisa-bisa dia turun. Karena memang pergerakannya cepat sekali. Per sekian detik dia bergerak. Nah, teman-teman lihat nih. Oke. Ini posisi kita profit. Nah, bisa jadi ntar di 10 detik terakhir kita malah loss. Itu kalau kripto seperti itu. Makanya kita benar-benar harus paham dulu. Yang merah ini adalah koreksinya. Yang merah ini adalah koreksinya. Dan yang hijau itu adalah trennya. Jadi setelah ini 10 detik lagi kita profit. Nah, ini adalah detik-detik penentuan kalau misalnya di kripto. Kalau udah 5 detik posisinya masih profit, nah bisa jadi loss tuh. Lihat. Teman-teman lihat 3, 2, 1. Tipis banget. Kita profit, tapi benar-benar tipis banget. Nah, itulah kripto guys. Pasar kripto seperti itu. Dan ini ternyata adalah candlenya kecil-kecil banget. Gak heran di sini kita tadi loss. Ketika gue coba open posisi 1,4 juta berkali-kali, kita di sini loss karena ternyata candlenya adalah kecil.
kecil banget dan itu biasanya beresiko tinggi. Kalaupun kita profitnya bisa tipis. Ya, trading di kripto itu memang agak riskan. Riskannya adalah seperti itu karena pergerakannya itu begitu cepat, di detik terakhir kita bisa saja loss. Nah, ini sudah terjadi candle pembalikan. Oke, ini koreksinya dikit, dia akan turun lagi. Karena dia nggak mampu untuk naik lagi guys. Dia turun dan naik sedikit, tidak mampu, dia akan turun. Dan ini kita akan open posisi dan gua akan naikkan. Kita akan open posisi dari 2,8 juta ya. Oke, ini gue bakal turun. Oke, gue open posisi 2,8 juta itu 5 kali klik. Ya, teknikal seperti ini adalah teknikal trading yang high risk ya guys. Kalau selama ini mungkin di video-video YouTube gue sering ngajarin yang teknikal yang safety, gimana kita trading untuk mengatur money management kita supaya kita tidak kehilangan uang banyak. Kali ini gue akan ngajarin bagaimana kita trading itu kita bisa dapat banyak tapi resikonya juga harus diperhatiin. Oke, kita tunggu 30 detik lagi. Ada 5 transaksi di sini ya. Supaya kalian juga paham, trader yang di YouTube itu mungkin sering beberapa trader melakukan hal-hal seperti ini, tapi itu memang sudah mereka analisis dengan baik guys. Oke, 10 detik terakhir. Nah, seperti kata gua, kripto detik-detik terakhir adalah penentuannya. Yang tadinya kita loss atau profit di 5 detik terakhir ini kita bisa kelihatan. Oke, 5, 3, 2, 1. Tipis banget guys. Oke, kita lihat. Ya, 3 masuk, 2 nggak masuk ya. Tapi hasil akhirnya tetap profit. Sekarang 1.170 juta. Jadi itu dia guys. Beberapa kali kita trading di kripto itu harus diperhatikan untuk timingnya. Dan di detik-detik terakhir itu bisa terjadi perubahan. Di 5 atau 3 detik terakhir, dari yang profit bisa jadi loss, dari yang loss bisa jadi profit. Jadi buat teman-teman yang pakai teknikal kompensasi, jangan sampai terjadi seperti gua tadi. Gua udah ternyata profit, udah terlanjur kompensasi. Makanya gua selalu saranin kompensasi yang digunakan adalah kompensasi jangka panjang, yaitu ditunggu dulu sampai finishnya selesai lu baru kompen. And again, it's all about jam terbang dan experience kalian guys. Jadi gimana pun gue mau ngajarin kalian, seperti apapun metode-metode yang udah kalian pelajarin di YouTube, dari mentor-mentor yang mungkin udah profesional, dari trader-trader yang mungkin udah jago juga, bisa jadi tingkat keberhasilannya juga tidak akan tinggi guys. Maka daripada itu, kalau ketika kalian sudah mempelajari suatu metode, kalian harus belajar dan latihan sendiri. Nah, di Binomo akan ada akun demo, di situ kalian bisa belajar. Walaupun ya again gue tahu feelnya akan beda sekali main di demo dan main di akun real. Tapi kalau kalian mau belajar, anggaplah akun demo itu adalah akun real kalian. Jadi kalian bisa serius gitu. Jangan karena akun demo kalian open posisinya ngasal. Atau ya bisa juga di turnamen. Turnamen ini bisa kalian pakai untuk sebagai tempat latihan kalian. Ada yang daily free. Ketika kalian registrasi akan ada akun turnamen. Jadi di situ kalian bisa latihan. Kalau beruntung kalian bisa dapat uang yang akan masuk ke saldo akun real kalian. Jadi buat teman-teman semuanya, selama kalian belum benar-benar paham metode ini, kalian bisa nonton video-video gue yang sebelumnya. Karena video kali ini adalah video trading yang udah expert banget, ini udah high risk banget. Gue udah kasih metode ini untuk teman-teman yang mungkin saldonya puluhan juta sampai ratusan juta. Nah, bagi kalian yang mungkin merasa video kali ini agak kurang cocok karena ini agak high risk, kalian bisa nonton video-video gue yang sebelumnya. Karena beberapa gue ada ngajarin indikator, gue ada ngajarin kompensasi, dan ada analisa yang benar-benar safe zone dan risikonya rendah. Untuk video kali ini gue katakan disclaimer sekali lagi, ini resikonya tinggi. Walaupun kita bisa dapat profit yang tinggi juga, tapi ingat, resiko dan profit itu selalu berbanding lurus. Ketika profit kita tinggi, ingatlah resiko kita juga tinggi. Jadi kita bisa dapat duit yang banyak, kita juga bisa kehilangan duit yang banyak. Benar-benar harus di-maintain dulu resikonya. Itulah kenapa gue selalu bilang trading itu jangan pakai duit yang untuk bayar utang, tetapi pakai duit yang lepas. Sehingga kita trading juga kalau udah loss, kita juga udah ikhlas di awal. Itu dia guys, baik lagi ke psikologi mindset, itu sangat penting untuk trading ya. Jadi buat kalian yang mungkin belum paham, kalian bisa nonton video-video gue yang sebelumnya. Banyak banget di situ gue jelasin, mungkin kalian tonton aja semuanya biar kalian paham tentang trading di binary option ini guys. Ya guys, gue rasa sekian aja untuk video kali ini. Sekali lagi, menyikapi himbauan dari pemerintah, bahkan dari presiden kita sendiri, bahwasanya kalau bisa kita kerja di rumah, dan trading ini adalah salah satu solusinya, dimana kita bisa tetap mendapatkan penghasilan hanya menganalisis candle dan kita bisa kerjain di rumah. Kita hanya butuh laptop dan koneksi internet, kita bisa trading dan kita bisa mendapatkan penghasilan dari sana. Oke, sekali lagi gue rasa sekian aja untuk video kali ini. Terima kasih untuk semua yang udah menonton. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Sampai ketemu di video selanjutnya. Gue Indra Kens, salam profit.